Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada 3 pertanyaan nih dari Zahir. Nah, ya, kita baca satu-satu ya. Bagaimana hubungan antara perjalanan geografis dan spiritual dalam Al-Quran? Apa perbedaan antara safar jasadi dan safar maknawi? Apa jalan keluar bagi masyarakat yang kehilangan arah safar? Masya Allah. Pertama bahwa eh, safar sebenarnya kalau di dalam konteks Al-Quran, Al-Quran tidak mengenal ya geografis. Kita ini semua umatan wahidah ya, gitu kan. Kita semua sebenarnya kan itu hal-hal yang sangat relatif ya. Sekarang kita punya dulu misalnya Timur Leste adalah bagian kita, gitu kan. Tapi kemudian jadi negara sendiri. Demikian juga ya yang lain dan sebagainya. Artinya bahwa geografis itu sesuatu yang sangat relatif ya. Itu hanya batas-batas yang ditetapkan berdasarkan kemudian mungkin hasil perang, hasil penguasaan dan sebagainya. Jadi karena itu kalau sekali lagi Al-Quran berbicara untuk mengambil pelajaran ya. Jadi kita diperintahkan melakukan perjalanan kemana saja pada hal-hal yang memang di situ ada peristiwa-peristiwa yang akan meningkatkan kualitas ketakwaan kita atau memberikan banyak pengetahuan bagi kita. Kita perintahkan pada konteks yang seperti itu ya. Jadi yang kedua bahwa ada tempat-tempat yang mulia ya. Jadi ada kalau kita lihat ada hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, atau misalnya apa Aid ya, Ramadan itu kan hari-hari yang mulia. Sehingga ada kata Nabi bahwa eh, itu hari yang apa bulan yang mulia ya, Syahr Ramadan misalnya Syahrul Barokah atau Syahrul Anfasaku fi tasbih wa dan seterusnya ya. Artinya itu mulia. Ada bulan yang mulia, ada kurun yang mulia, khairu kurni, kan? Sebaik-baik kurun lah kurun kata Rasulullah. Ada lagi misalnya yang mulia itu adalah tempat ya. Dan misalnya Al-Quran mengatakan awal baiti wudialina lazim bakatin mubarakah. Rumah pertama yang kami letakkan itu di lembah Bekah, Bekah yang penuh dengan berkahan. Itu tempat ya, misalnya. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh para kekasih Allah, para nabi itu tempat mulia. Selain Allah menetapkan itu sebagai tempat mulia ya, itu apa tempat yang pernah kemudian dikunjungi Nabi, bahkan tempat Nabi meninggal, misalnya itu adalah tempat-tempat yang mulia ya karena kemuliaan orang. Apalagi yang mulia itu orang-orang yang mulia saja. Ya, jadi ada orang yang mulia, ada orang yang dan kemuliaannya tentu terus ya berefek. Saya yakin sekali misalnya saya ke Sunan Kudus ya, dan saya menyaksikan betapa banyak orang yang berziarah ke sana dan betapa banyak orang yang sampai sekarang hidupnya itu bergantung pada makam Sunan Kudus itu. Jadi betapa menurut saya bahwa eh, kasih Allah yang dikuburkan ini dalam kehidupan mereka memberikan keberkahannya, manfaatnya, setelah mati pun mereka terus kemudian memberikan manfaat kepada banyak manusia ya. Ini kan orang-orang yang mulia, ada yang pakaian-pakaian yang mulia, seperti libasnya atau pakaiannya Yusuf misalnya ya. Pakaian para kekasih Allah itu mulia. Kenapa? Karena digunakan untuk ibadah. Ya. Kais Al-Yamani ya itu eh, diberikan oleh Rasulullah gamisnya. Rasulullah memberikan gamisnya pakaiannya. Dan gamis itu yang digunakan oleh Kais Al-Yamani untuk atau Kais Al-Qarni ya untuk menjadi apa kain kafannya. Sehingga dalam riwayat tubuh Kais itu tidak akan pernah hancur
Kenapa? Karena dilapisi oleh baju atau gamisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal yang mulia ini ya. Jadi, nah kita dianjurkan untuk mendatangi tempat-tempat yang mulia itu atau mendatangi orang-orang yang mulia, melakukan perjalanan untuk menjumpai orang yang mulia atau tempat yang mulia, dan itu akan membawa kemuliaan bagi kita ya. Artinya ada hubungan ini antara hal yang fisik ini dengan spiritualitas. Tidaklah seorang nabi atau rasul kecuali mereka melakukan perjalanan dalam kehidupan mereka. Jadi kita lihatlah kisah-kisah itu ya, bagaimana Musa, kemudian melakukan perjalanan, kemudian Ibrahim, ya, Isa, dan seluruh nabi, ya, maka Rasulullah SAW, gitu ya. Walaupun mungkin perjalanannya hijrah ya. Nah, ada perjalanan ruhania ya tentu luar biasa ya, bahwa eh, safar jasadi itu kadang-kadang misalnya orang melakukan perdagangan ya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Ini kan safar yang sifatnya hanya jasadi saja gitu, tidak memberikan makna apapun, tidak merubah dirinya ya, tidak merubah, tidak berpengaruh pada ruhaniyahnya. Bisa jadi ada perjalanan misalnya maksiat gitu. Perjalanan nauzubillah min dzalik, perjalanan maksiat itu perjalanan sifatnya sangat jasadi saja ya. Nah, berbeda dengan perjalanan ruhania. Perjalanan ruhania itu bisa jadi orang itu tidak melakukan perjalanan secara fisik, tapi secara ruhania dia berkembang dengan Hmm. luar biasa dan melintas ya, beragam batasan-batasan itu atau menepiskan hijab-hijab yang membatasi dirinya sehingga dia melakukan dapat mencapai perjalanan ruhaniahnya, penyempurnaan dirinya. Nah, apa yang ini ketiga, rasa Jalan keluar bagi masyarakat yang kehilangan arah. Safar. ya, ini kan problem ya sebenarnya besar ya. Kita satu tentu banyak ya karya seperti Nasr misalnya, Nasr ya, Mustafa manusia modern misalnya yang kehilangan arah dalam perjalanan kehidupannya. Tapi apa sih yang kemudian bisa menjadi solusinya? Ya solusinya ikuti pengajian kita gitu ya. Insya Allah dia. Tapi yang jelas bahwa orang harus merubah pandangan. Cara pandang ini, kehidupan modern itu pandangan yang positivistik, materialistik gitu kan, melepaskan ikatan ruhania dan hal-hal yang gaib ya. Padahal kalau kita lebih dalam mengkaji bahwa segala hal yang sekarang ini dibicarakan dalam science modern diawali dengan pembicaraan yang bersifat apa? Ontologis, tentang keberadaan, ketuhanan dan sebagainya. Baru kemudian turun menjadi apa atau BIA ya, fisika, yang bicara tentang matematik, ariyadhiyah dan seterusnya ya. Artinya hal-hal yang terkait kemudian pembicaraan sains itu merupakan turunan sebenarnya. Nah, sayangnya yang akarnya ini kemudian dalam dunia modern dihilangkan dan seakan-akan bahwa realitas sejati itu adalah pembicaraan yang dibicarakan secara materialistik ini. Nah, Hmm. ini menimbulkan problem bagi manusia ya. Bahwa manusia itu, hakikat manusia ini kan bukan zahirnya, tapi batin. Ketika dia melupakan batinnya dan hanya kemudian kesadaran zahir semata, maka pasti dia akan kehilangan arah dan proses kehidupan. Baik, Ustaz. Kita masuk yang ke Saris nih ya. Eh, apakah safar ruhani mampu mengelola emosi dan stres? Ya, sebenarnya begitu ya. Tapi kita harus sadar juga bahwa safar ruhani itu kan tekanannya juga luar biasa ya. Tantangannya juga luar biasa. Jadi bagaimana kemudian orang harus mengolah batinnya, dan itu juga cukup berat ya. Artinya bahwa Hmm. pertama misalnya mengolah batin kita ini tidak dipengaruhi oleh hal yang bersifat eksternal ya.
Dan ini kan tekanan yang luar biasa. Kita ini kan menjadi banyak merasakan kemudian problem dalam kehidupan kita karena kita dipengaruhi oleh apa yang ada di luar diri kita. Gitu. Kita tidak pernah menemukan ketenangan karena segala hiruk pikuk yang ada di luar itu masuk ke dalam diri kita. Dan ini yang problem. Berbeda dengan orang yang sudah kuat jiwanya, kehadirannya, jiwanya justru kemudian menebarkan aliran ketenangan, kenyamanan kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini jelas ya bahwa di antara yang harus dilakukan seorang dalam proses rohaniah itu adalah mengendalikan emosinya ini, mengontrol kemudian emosi. Baik, Kang Hasan. Baik, ada dua lagi yang bertanya ini. Yang pertama dari Percik Api. Beliau dari Subang. Bagaimana menjaga agar niat karena Allah tetap konsisten dalam perjalanan bisnis atau wisata? Adakah penyesuaian khusus atas adab safar ini satu pergian ke negara non-muslim? Ya, Iki. ya sebenarnya kan kalau bagi orang yang sudah eh, mengelola jiwanya, perjalanan kemanapun tidak akan mempengaruhi dirinya ya. Jadi karena itu kita patut berhati-hati. Karena jiwa kita ini masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang sifat eksternal. Eh, kita berusaha melakukan perjalanan pada tempat-tempat yang baik. Berwisata apalagi ketika kita mengajak keluarga anak-anak kita, jangan sampai proses itu tanpa sadar menanamkan pada diri mereka bahwa apa kelumrahan ya. Jadi kelumrahan itu artinya bahwa itu biasa, udah ini misalnya. Itu hal yang lumrah saja, tidak masalah dan sebagainya. Dan ini pelan-pelan akan memasukkan hal-hal yang buruk pada diri mereka ya gitu. Jadi hal yang haram dianggap kemudian sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena dari kecil kita ajak mereka pada perjalanan, yang perjalanan itu tempat-tempat yang mungkin di situ ada maksiat dan sebagainya. Dan ini kita patut berhati-hati, ya. Kemudian ya negara non Muslim misalnya atau apa ininya juga kan banyak hal-hal yang baik di sana. Jadi bahkan banyak juga di negara-negara Muslim hal yang buruk, ya. Saya pernah ke Dubai misalnya, negara Muslim, pantainya ya sama saja dengan Bali, ya. Artinya ketika dibawa oleh sopir yang mengajak kita untuk melakukan tour city itu dibawa ke pantai dan pantainya nauzubillah saya kemudian langsung meninggalkan dan kembali ke hotel ya. Artinya ini negara Muslim, artinya negara orang Muslim ya, artinya yang klaim diri mereka Islam, tapi realitasnya seperti itu. Ada banyak tempat di negeri-negeri Muslim ini yang buruk. Tapi ada banyak tempat yang baik di negara-negara non-Muslim juga. Gitu ya. Kan ada banyak museum, misalnya tempat kita mengambil pelajaran sebagaimana perintah Al-Quran. Ada tempat-tempat yang di situ kemudian membahas pengetahuan. Ya. Saya suka sekali misalnya dalam proses perjalanan Kang Asa ya. Berkali kalau seminar, conference atau ini di antara tempat yang saya sukai itu adalah saya mencari kampus yang tua, yang bangunan-bangunan itu masih ini ya, di sana pusat ilmu yang kemudian luar biasa ya arsitekturnya ya, ini dibangun secara luar biasa dan semua bagian arsitektur itu pasti merupakan simbol-simbol yang memberikan isyarat kita pada sesuatu yang lebih jauh ya, lebih metafisik gitu. Nah ini menarik bagi saya, biasanya berkunjung ke situ ya di tengah mungkin kegiatan dan sebagainya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari Fatul Wahab. Apakah safar ke tempat yang pernah diazab hukumnya haram atau mubah? Atau mungkin ini juga Ustaz yang kenapa tempat yang tadi yang termasuk yang dijadikan wisata di Arab itu laknatnya itu apakah masih ada di sana atau sudah hilang dengan hilangnya orang gitu ya? Seperti itu. Ya, tempat yang dilaknat itu juga
Asing ya. apa namanya, menjadi sesuatu yang buruk ya. Artinya Hmm. begini, eh, apa namanya, ada tempat-tempat yang buruk ya, sama seperti tempat-tempat yang baik. Dan ini sebenarnya sesuatu yang kalau kita lihat bagaimana eh, Allah memerintahkan agar Daud itu memerintahkan kepada pengikutnya untuk tidak minum ya di Iya, di tempat yang di situ, ketika mereka melewati tempat yang di situ ada airnya. Kenapa? Karena itu tempat yang pernah dilaknat dan diazab Allah ya. Rasulullah juga begitu. Ketika melewati satu tempat yang di situ ada air ya, yang ini Rasulullah mengajak kemudian para sahabat untuk berlalu dari situ segera mungkin. Jadi eh, karena itu bahwa mengunjungi tempat-tempat yang sudah dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin secara zohir tidak berbeda ya, tapi di balik itu semua ada rahasia Allah di situ ya, yang ada kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah ini adalah sesuatu yang eh, bersifat kekal ya sebenarnya. Jadi karena itu kita dianjurkan menjauhkan diri kita ya. Ini anjuran sebenarnya, tidak ada hukum yang secara pasti mengharamkan kita ya. Tapi efek dari tempat yang buruk itu jelas akan mendatangkan keburukan pada ruhani kita. Jadi karena itu eh, yang terbaik adalah menjauhkan diri kita dari tempat yang buruk. baik Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Musafir Hazarin. Siapa sebenarnya musafir? Katanya tanda petik. Apakah aku, diri kita, akal atau ruh? Aku ini Ya, maksudnya diri mungkin ya. Akal dan atau ruh. ya, bahwa akal itu adalah salah satu elemen ya, daya atau kuah yang menjadi alat untuk proses berpikir manusia. Alat ini disebut akal karena dia mengikat, ya. Mengikat mafhum-mafhum ya, atau kemudian konsep-konsep. Nah, karena itu dia disebut sebagai akal. Daya yang lain banyak ya, ada daya kuatul khayaliyah imajinatif misalnya ya, daya mengingat dan sebagainya. Itu daya-daya yang ada pada diri manusia. Ruh dan nafs itu unsur ya, yang kalau ruh ini dimaknai sebagai apa? Dia substansi manusia yang secara zat dan tindakannya bersifat ruhania, mujarad, ya, non material murni, dan dia merupakan sumber kehidupan utama bagi diri manusia. Kemudian penghubung antara ruh ini dengan jasad atau jasmani manusia itu adalah nafs. Nafs itu dia barzakh ya bagi diri manusia ini. Uh, nah, barzakh itu dia secara zatnya itu bersifat non materi, tapi tindakannya muncul pada material, pada fisik itu. Marah itu bukan tindakan fisik sebenarnya. Marah itu adalah eh, apa eh, apa namanya, keadaan yang muncul pada jiwa manusia yang eh, mendorong dirinya itu untuk apa namanya, menolak sesuatu itu ya, menolak atau kemudian justru kemudian eh, apa menimbulkan amarah ya. Nah, jadi ini eh, itu salah satu daya ya yang bekerja pada diri manusia, dan marah ini walaupun dia ada pada nafs, tapi dalam konteks aktualitasnya dia muncul pada fisik manusia. Merah wajahnya, kemudian menimbulkan tarikan pada urat-urat sarafnya, ketegangan pada tubuhnya ya.
itu berefek pada efek fisik. Itu apa yang ada pada nafs. Nah, ketika kita melakukan safar secara ruhania, apa yang kita ini di situ ini kan diri kita yang kita maksud itu adalah kedirian diri kita itu yang merupakan baik itu ruh kita atau nafs kita ya sebagai identitas kita, dan kemudian forma ini bukan fisiknya ya, tapi forma fisik kita, suratul jasmaniyahnya. Suratul jasmaniyah ini dia merupakan jadi setiap orang itu walaupun dia akan nanti meninggal dunia misalnya, dia tetap punya forma ya. Walaupun formanya bukan lagi forma fisik secara jasmani material ini, tapi tetap ada forma itu. Dan itu merupakan bagian dari diri manusia ini. Jadi apa yang dimaksud dengan ini itulah, dan itu adalah ketika kita masukkan aku, itu adalah diri kita ya, sesungguhnya diri yang terbentuk oleh ruh dan nafs dan forma suratul jasmaniyah itu. Kalau fisik secara material kan dia berganti-ganti pada diri kita, tapi forma suratul jasmaniyahnya itu tetap ya, tidak akan mengalami perubahan. Itu demikian Kang saya. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Tampaknya ini kita langsung closing statement, kelas doa Ustaz. Ya, karena itu bahwa perjalanan kita kedua hal itu harus kita lakukan. Yang pertama perjalanan jasmaniyah kita, perjalanan fisik kita dalam tujuan untuk mendapatkan pelajaran yang ada di alam semesta ini. Dan yang kedua tentu orang harus melakukan perjalanan ruhaniyah. Imam Ali mengatakan betapa panjangnya perjalanan ruhani ini, tapi betapa pendeknya kesempatan yang kita miliki. Mudah-mudahan dalam kesempatan kehidupan kita ini, kita masih bisa melakukan perjalanan ruhani itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdina ila siratukal mustaqim wa akmilna wa atim kamalana bi barakati Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, bantu kami dalam perjalanan kami dalam siratal mustaqim, dan sempurnakanlah kesempurnaan pada diri kami demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Kiai Haji Khalid Al-Walid yang sudah menyampaikan pencerahannya di malam ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi.